Dalam bentuk pasifnya yaitu a ceremony is held by somebody, yaitu sebuah upacara diselenggarakan oleh seseorang. Next, ada simple past tense. Aktifnya memiliki rumus subject plus verb to plus object. Kemudian pada pasif berganti menjadi subject plus was atau were plus verb 3 plus kata selanjutnya. Example, the king of Majapahit built the castle. Raja Majapahit membangun istana. Dalam bentuk pasif berubah menjadi the castle was built by the king of Majapahit. Istana itu dibangun oleh Raja Majapahit. Next ada present continuous tense. Pada aktif memiliki rumus subject plus is, and atau are plus verb ditambah ing plus object. Pada pasif berubah menjadi subject plus is, am, are plus being plus three plus kata selanjutnya. Contohnya, he is reading a novel every night. Dia membaca novel setiap malam. Kemudian berubah menjadi pasif, a novel is being read by him every night. Novel dibaca oleh dia setiap malam. Selanjutnya, pada Torik dipersilahkan. Torik. Ini yang ngerain apa siapa? Tetap Fadil. Iya. Ya kau yang ngerain Dil. Nah. Coba. Lanjut. Oh, Lanjut keempat lagi. yang iya, present perfect tense. Oke. Keempat ada present perfect tense. Rumus aktifnya yaitu subject plus has or have plus verb 3 plus object. Kalau pasif itu rumusnya ada subject plus has or have plus been plus verb 3. Contohnya, she has bought a motorcycle. Dia membeli sebuah motor. Itu contoh dari aktif. Kemudian contoh dari pasif yaitu a motorcycle has been bought by her. Sebuah motor telah dibeli oleh dia. Lanjut. 5. Simple future tense. Rumus dari yang aktifnya yaitu subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Dan kemudian rumus dari pasifnya subject plus will or shall plus be plus verb 3. Contohnya itu yang contoh dari aktif, my mother will cook the fried chicken for me. Artinya ibuku akan memasak ayam goreng untukku. Kemudian contoh dari pasif voice-nya yaitu the fried chicken will be cooked for me by my mother. Artinya ayam goreng akan dimasak untukku oleh ibuku. Nah, kemudian ada tenses, subject, verb to be, verb 3-nya. Yang simple present tense, subjeknya itu flowers, kemudian verb to be-nya are. Jadi verb 3-nya itu planted every year. Kemudian yang kedua present continuous, subjeknya flowers, verb to be-nya are being. Jadi verb 3-nya jadinya planted now. Kemudian yang ketiga simple past. Subjeknya flowers, verb to be were. Kemudian verb 3-nya menjadi planted last year. Kemudian yang keempat past continuous. Subjeknya flowers. Kemudian verb to be-nya were being dan verb 3-nya planted last summer. Yang kelima present perfect. Subjeknya yaitu flowers, kemudian verb to be-nya have been, kemudian verb 3-nya menjadi planted here for
10 years. Kemudian yang keenam, past perfect. Subjeknya yaitu flowers, tetap flowers. Kemudian verb to be-nya had been. Kemudian verb 3 menjadi planted until last year. Kemudian yang ke 7, future. Subjeknya flowers. Kemudian verb to be-nya will be. Dan verb 3-nya menjadi planted next year. Kemudian yang terakhir yaitu future continuous. Subjeknya flowers, verb to be-nya will be being. Kemudian verb 3-nya menjadi planted during the summer. Oke. Closing, Mam. Sudah ada yang sisi pertanyaan lagi. Apa? Iya. Iya, silakan. Yang sisi pertanyaan lagi, Pak. Bagi teman yang ingin bertanya, silakan. Oke. Jika ada yang kurang mengerti, Moderator. Iya, ingin mengajukan pertanyaan, sebutkan namanya ya. untuk pengajuan pertanyaan satu-satu ya. Reza. Ya, Reza. Oke, Moderator, assalamualaikum. Ya, Pak. tunggu, Saya, tunggu Pak. bentar. Moderator dibatasi berapa orang bertanya, karena kita kan juga terbatas kan. Satu kelompok Hanya berapa orang? cukup satu orang aja, gimana teman-teman? Iya, cukup tuh. Saran aku dibatasin aja lah. Ya, karena 6 kelompok. ada 5 Kelompok orang. satu orang aja ya? Enggak, 6 atau 5 orang aja udah. Ya, karena Atau yang pesertanya hanya 5 cuma orang, sebatas maka cukup 5 pertanyaan orang aja, saja. Pak? Oh, baik. 5 pertanyaan saja. Saja teman-teman. Udah aja, silakan aja tanya aja. Silakan kepada Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. I wanna ask one question for you guys. Oke. If you want to create passive voice, but in active voice have auxiliary to be, then how do you create passive voice? Is it clear? Repeat please. Suaranya kresek-kresek. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia Iya, aja. di repeat aja. Ya. Suaranya kresek-kresek. Bahasa Indonesia aja. Supaya kawan paham kan. Nanti kawan bisa. Orang putus lah. Suaranya kresek-kresek. Ya, apabila kalian Gak apa-apa Ya, ya. pakai bahasa Inggris ya, tapi bisa lainnya pakai bahasa Indonesia gitu, gak apa-apa. ya bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia. Ya. Ya, apabila Iya, kalian ya. ingin Asal jangan bahasa Inggris. apabila semua, kalian kan? ingin membuat passive voice, namun di dalam kalimat active voice-nya tidak memiliki auxiliary to be, maka bagaimana cara kalian untuk membuat passive voice? Nggak bisa diulangin nggak? Udah dicatat. Apabila kalian ingin membuat passive voice, namun di dalam kalimatnya tidak memiliki apa sih? Namun di dalam kalimat active voice, Namun di dalam kalimat voice. tidak Bisa, memiliki Udah ya? Tidak memiliki auxiliary Hah? auxiliary Auxiliary. to be Oh, iya, be. udah. To be. Oh, Nah, maka bagaimana cara kalian membuat passive voice?
Oh ini sih, apa Mbak? Itu notif siapa tuh? Coba dulu yang belum di mute dulu. Udah? Tora. Imam udah? Tora di mute. Bukan aku. Aku nggak ada nggak ada bunyi-bunyi gitu. Bukan aku. Udah, Mam? Udah. Oke, thank you. Izin bertanya, Poni dong. moderator Poni mau nanya dong. Arif Boy. Gantian. Hikmah mau nanya. Gantian. Poni. Hikmah mau nanya. Samsia 5 tolong di mute dulu. Arif. Silakan pada Arif. Oke, Poni mau nanya. thanks. Oke, thanks to moderator has allowed me to ask. Oke, terima kasih moderator. Earlier you have explained about passive voice. Tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang passive voice. Okay, my question: what kind of communication science environment is the example of passive voice? Jadi seperti apa contoh passive voice dalam lingkungan ilmu komunikasi? Terima kasih. Terima kasih kepada Arif. Thank you, Arif. Yes, you're welcome. Oke. 3 orang lagi. Saya tekan. Poni. Poni mau nanya. Ya, Poni, silakan. Kan tadi di PPT-nya ada contoh tuh. She makes a cup of tea sama a cup of tea is made by her. Itu pasifnya kan. Itu kenapa Iya. she berubah menjadi her? Oke, thank you pertanyaannya. Ya. Oke, thank you. Ngapa dia berubah jadi her? Oke. 2 lagi. Teman-teman. Rapidah. Siapa? Oke, Rapidah. Okay. Oke, silakan. Before, my name is Rapidah from group 6. Pertanyaan saya, when we can use active voice or passive voice past perfect? Kapan kita bisa menggunakan active voice atau passive voice past perfect? Bisa diulangi Rapidah? Kapan kita bisa menggunakan active voice sama passive voice past perfect? Oke, baik. Terima kasih Rapidah. Okay, thank you. Ya. Feni mau bertanya. Oke, Feni. Oke, assalamualaikum. I am Feni from group 1. Ingin bertanya gimana? Kalau misalnya kan tadi bisa dipasifkan tuh, kalau misalnya I have a great new idea, gimana dipasifkannya? Bentar, Gimana? Ren? Jadi gini kan katanya pasif itu kan digunakan variasi-variasinya, ada pola koaksi setelah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Terus kalau misalnya gini, I have a great new idea, dipasifkan jadi a great new is had by me, ini bagaimana? Ketik atau gimana? Oh iya, Pen. Bisa diketik nggak, Pen? Oke, bentar. Ya, ketik di kolom chat aja lebih baik. Untuk pertanyaan. Saya mau kasih sedikit masukan, Pak. Ya. Untuk pertanyaan lebih baik di kolom chat saja, Pak. Jadi nanti dari pihak kelompoknya tinggal memilih pertanyaannya lalu dijawab gitu. Boleh. Iya. Kalau ingin langsung direct, ingin menyampaikan langsung, pertanyaannya boleh, atau langsung ke kolom chat juga boleh. Cuma permasalahannya nanti, kalau ke chat, berarti kan kalau seandainya banyak nanti pertanyaan, hanya diambil 5 orang, yang lain nanti merasa kecewa tidak? Iya juga, Pak. Tapi kalau langsung direct kan, langsung tunjuk si A, si B gitu kan, bisa langsung. Tapi kalau ke chat nanti, kok kami dicuekin untuk pertanyaan kami, apakah pertanyaan kami tidak berbobot kah, atau pertanyaan kami tidak bisa dijawab kah gitu kan.
Nah, karena ketika di chat itu kan semua kakak tuh bisa mengajukan pertanyaan kan. Jadi lebih bagus langsung ke apa? Langsung audio atau suara. Nanti kalau nggak jelas baru dikirimkan di chat. Nanti takutnya di chat nanti semuanya yang bertanya kan. Nanti KO, kalau nanti presenter menjawab pertanyaannya. Oke. Udah kan? Bentar lagi. Nah, itu sudah. Tunggu dulu ya. Iki, coba lihat Ki. Laptop aku nggak bisa. Apa tuh? Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, untuk yang pertama saya silakan kepada Fatimah Zahra untuk menjawab pertanyaan dan teman-teman anggota lainnya nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertama ingin menjawab pertanyaan Reza. Imam bisa tolong dibacain lagi pertanyaannya Reza. Bisa. Bentar ya. Dari Reza, apabila kalian ingin menggunakan passive voice, namun di dalam kalimat active voice-nya tidak memiliki ordinary to be. Jadi gini ya, kalau menurut saya Reza, kalau dalam penggunaan active voice itu biasanya tanpa to be, karena dalam active voice itu kan kita menggunakan kata kerja, di mana kata kerja itu tidak memakai to be, kecuali kalau dalam kalimat itu tensesnya itu adalah continuous. Kalau continuous itu harus pakai to be, karena bentuk kata kerjanya itu dalam bentuk ing gitu. Jadi kalau dalam active voice itu nggak ada to be, yang ada to be itu waktu dipasifkan gitu. Kecuali kalau tensesnya itu adalah continuous, yang berhubungan dengan continuous, itu selalu pakai to be gitu. Gimana Reza, bisa diterima? Bisa dimengerti maksud saya? Bisa. Di dalam Coba active berikan voice tidak contoh. memiliki to be. Berikan contoh Fatimah yang lain selain yang tadi supaya Reza dan teman-teman juga lebih paham. Berikan contoh tanpa to be itu, kemudian diubah menjadi tulisan. Gimana Reza? Apakah ada tanggapan? Misalnya gini Reza, dalam misalnya kalimatnya saya memakan nasi, I eat rice. Nah itu kan tanpa to be tuh, karena itu bukan continuous, tidak sedang berlangsung. Tetapi kalau misalnya Reza ubah ke bentuk pasif, itu jadinya rice is eaten by you, baru pakai to be. Bisa dipahami Reza? Oke. Atau perlu contoh lain? Bisa. Oke. Selanjutnya, Thank you. akan menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, sama Reza. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Rifki. Silakan Rifki. Sebentar ya. Pertanyaan dari Arif, seperti apa contoh passive voice dalam ilmu komunikasi? Bentar ya, Mam. Ya, Mungkin bisa dialihkan dulu ke pertanyaan selanjutnya dari si Fadil mungkin. Oke. Lanjut ke skip dulu ya. Kita lanjut ke yang ketiga dari siapa tadi yang ketiga? Poni ya? Poni.
kenapa she berubah menjadi he? Ya kan, Pon? Her. She berubah jadi her. Iya. Ah, ya. Silakan Fadil. Pertanyaannya mudah-mudah kali Pon nih. Tapi tak apa-apa. Bagus lah. Mengapa she berubah menjadi her? Karena she adalah sebuah objek, sedangkan her memegang peranan, she merupakan sebuah subjek, sedangkan her memegang peranan sebagai objek. Jadi apabila she pada kalimat aktif, maka passive voice-nya she akan berubah menjadi her. Simpelnya, she itu biasanya berada di depan atau awal kalimat dan tidak bisa berada di belakang kalimat. Tetapi apabila diubah menjadi ke belakang kalimat seperti kalimat pasif, maka she akan berubah menjadi her untuk semua subjek. Berlaku seperti itu juga. Gimana Poni? Apa Yes. tanggapan? Ya, oke. Ngerti. Kasih. Terima kasih Fadil. Gimana Rifki? Udah? Belum. Bentar, aku lagi pending sama pertanyaannya juga. Oke, lanjut dulu ya ke kelompok yang keempat dari Rapida ya. Iya, Rapida. Pertanyaannya, kapan kita bisa menggunakan passive voice? Iya, Rapida. Di kalimat past perfect ya. Iya, di kalimat Iya. Iya. Baik, silakan kepada Muhammad Taufik. Mana si Torik tadi? Hilang Torik itu. Tanya lagi Torik tuh. Izin apa mulang pertanyaan apa? Kapan bisa kita menggunakan active atau passive voice tapi di kalimat past perfect gitu? Mikrofonnya dihidupkan si Torik. Mikrofonnya dipencet. Jadi jawabannya adalah dari pertanyaan tersebut itu past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa bentar Pak. Ada yang masuk kamar dari Pak. Bahaya tuh. Lupa kunci Pak. Oke, lanjut. Pertanyaannya tadi jawabannya adalah past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada satu titik masa lalu sebelum yang lainnya terjadi. Tunggu si Torik, bukan past tense ya, past perfect. Iya kan Robida? Oh ya, past perfect ya, past perfect Pak. Iya Pak, past perfect. Perfect ya, lupa. Past perfect tense ya. Ya, saya ulangi jawabannya. Past perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi yang lainnya sedang terjadi. Gimana Rapida? Apakah ada tanggapan? Berarti sudah terjadi ya? Ya, yang apa sudah terjadi. Ya, terima kasih. Maaf. Oke. Tunggu dulu si Torik, tunggu dulu. Rapida kan langsung cepat kali terima kasihnya. Pertanyaannya, kapan penggunaan active voice atau passive voice itu ketika digunakan dalam bentuk past perfect? Ya minta contoh lah, seperti apa sih contoh?
Contohnya, Iya, contohnya. Oh, tadi itu seperti jawaban dari tadi itu baru apa tuh? Baru makna ataupun meaning dari past perfect. Ya. Jadi itu contoh. contohnya Saya bawa. Pak, ya Pak, jawab contohnya Pak. Iya. Supaya lain Oke, paham. Contohnya, had moved to London when Kayla become a singer. Artinya, Udah. Mereka pindah ke London ketika Kayla menjadi seorang penyanyi. saya sudah menjadi seorang penyanyi gitu ya. Apa? Kayla sudah menjadi seorang penyanyi. Ya. Oh ya, mungkin bisa dimengerti. Terima kasih Tony. Oke, terima kasih Rafida dan Tori. Lanjut untuk Rifki sudah Ki. Rifki sudah Ki. Rifki sudah keriting rambutnya memikirkan jawabannya. Bentar Pak, agak ambigu sedikit pertanyaan Pak. Soalnya berkaitan dengan komunikasi. Duduk ya. Mana robotnya Ya, ini pembelajaran kita ini kita record ya. Ini Bapak rekam ya. Jadi ini rekapan ini dikirim ke prodi atau ke jurusan. Jadi orang jurusan kalau minta laporan tentang pembelajaran kita, apakah tentang absensi, jadi nanti sekretaris tolong nanti setelah selesai kuliah kita ini dikirimkan hasil daftar hadirnya ke Bapak, kemudian nanti tentang materi kita dan juga report materi kita hari ini. Juga nanti juga Bapak kirim juga di grup seperti apa sih hasil diskusi kita dalam menggunakan Google Meet. Oke, jadi ini di record ya, direkam. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan kelima yang punya Feni. Feni. Mana Feni? Fen bisa dikirim ulang nggak Fen? Bisa dikirim ulang nggak Fen? Itu di chat ada tuh si Imam. Bentar. Laptop saya nggak bisa gerak soalnya Pak. Aku kirim ke grup aja kali ya. Ya Fen. Boleh. Terima kasih ya. Rumah siapa? Pak, Iya. kami izin diskusi sebentar Pak ya. Ya, silakan. Ya Pak, makasih Pak. Teman-teman, mohon maklum ya teman-teman.
Oke, Mam, coba ulang pertanyaan dari hari tadi, Mam. Oke. Pertanyaan tadi, apa contoh penggunaan passive voice dalam ilmu komunikasi? Benar, Arif? Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi, yang perlu ditekankan sekali lagi, passive voice, sangkutan passive voice dengan ilmu komunikasi itu sebenarnya tidak ada, alias bagaimana ya? Passive voice sendiri itu adalah sebuah bentuk kalimat di mana subjek menerima aksi sebagai seorang penerima, sebagai korban gitu. Seperti victim ibaratnya. Nah, kalau dikaitkan dengan ilmu komunikasi itu adalah sebuah jurusan atau bagaimana ya? Jurusan yang mencakup kalimat, mencakup sebuah cara untuk berkomunikasi dan untuk memberikan contoh dalam sebuah kalimat passive voice dalam ilmu komunikasi sendiri itu saya rasa untuk contohnya seperti ini ya. Some camera dropped by my crew gitu. Some camera dropped by my crew. Yang artinya itu beberapa kamera dijatuhkan oleh kru saya. Jadi untuk sangkutan yang signifikan di dalam ilmu komunikasi sendiri itu saya rasa tidak ada gitu, karena passive voice sendiri adalah sebuah kalimat dan ilmu komunikasi sendiri adalah cara untuk berkomunikasi gitu. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih Rifki. Sebenarnya benar yang saya minta itu contoh misalkan dalam pekerjaan. Tadi kan sudah diberikan contohnya satu kan. Sebenarnya saya nggak minta sangkutannya, tapi saya minta contoh kalimat dalam lingkungan kita gitu. Terima kasih. Ya begitu, itu contoh kalimatnya some camera dropped by my crew. Paham ya, Arif? Oke, paham. Bisa terima, Arif? Bisa. Oke, Arif. Oke, bagus. Bagus Pertanyaan dari Arif dan jawaban dari Rifki itu bagus. Tunggu dulu Imam ya. Sebenarnya memang Arif tadi kan menanyakan, kita kan orang ilmu komunikasi gitu kan. Terpakai nggak nanti kalimat passive voice itu untuk jurusan kita? Terpakai. Memang hubungannya itu ketika kita ingin to make the communication, ketika kita berkomunikasi, karena kita orang ilmu komunikasi, jadi kita berkomunikasi itu ketika ingin berkomunikasi nanti dengan orang asing dan berbahasa Inggris, ini kalimat passive ini dipakai, sangat dipakai. Tentu tadi dicontohkan oleh Rifki tadi kan, ada contoh kalimatnya. Memang Arif itu sebenarnya tadi meminta ada nggak contoh lainnya yang hubungannya dengan ilmu komunikasi? Itu bagus. Jadi memang hubungannya tentang untuk to make the communication, because English is how to make into the communication. English is habitual for communication, habitual. Jadi karena bahasa Inggris itu adalah kebiasaan kita, bahasa ataupun kebiasaan yang selalu kita jadikan untuk berkomunikasi. Jadi ketika ingin berbicara kita berbahasa Inggris, itu namanya communication, berkomunikasi. Ketika kita ingin berbicara dengan speaker atau dengan orang asing, berarti digunakan komunikasi. Berarti kalimat pasif itu memang sering digunakan. Sering digunakan seperti contoh yang satu tadi diberikan oleh Rifki Hidayat. Jadi kaitannya ada karena kita orang komunikasi, dan bahasa ini adalah alat untuk berkomunikasi, terutama berkomunikasi nanti dengan orang-orang asing, apakah dengan native speaker, dengan bule British dan American, atau nanti kita komunikasikan nanti melalui media sosial. Bahkan nanti ketika di pembelajaran mata kuliah berhubungan dengan ilmu komunikasi, nanti bukunya akan ada berbahasa Inggris, dan dalam kalimat buku bahasa Inggris itu juga akan ada kalimatnya, kalimat passive voice. Jadi ada kaitannya. Dan contoh tadi sudah diberikan juga oleh Rifki. Oke, thank you. Terima kasih Pak tambahannya. Baik, untuk yang terakhir pertanyaan Reveni akan dijawab oleh Fatima Zahra. Kepada Fatima, saya persilakan. Oke, Feni, tadi kan pertanyaannya apakah I have a great idea itu nanti di form passive voice-nya itu jadi a great idea is had by me. Ya benar kan?
Nah, kalau kata aku sih seperti itu, karena di sana kan udah ada subjeknya I, have itu sebagai kata kerja juga, a great new idea itu sebagai objek. Jadi objek itu ya ditaruh di depan gitu. Habis itu have-nya itu diubah ke verb 3, lalu diikuti sama saya atau I sebagai subjek yaitu me. Jadi bisa dibilang seperti itu bentuknya. Gitu. Bagaimana bisa dipahami? Berarti kalau untuk transitive verb itu memang bisa dijadikan pasif semua ya? Itu kalau gimana ya? Kalau di dalam kalimat itu ada pelaku dan ada aksi yang dilakukan, ada objek yang dilakukan, kayaknya kemungkinan besar itu pasti bisa dijadikan pasif. Gimana? Bisa dipahami, Penny? Berarti kalau misalnya gini, it contains it contain only natural ingredients. Kalau misalnya dibalik, berarti jadi natural ingredients are contained by it gitu. Iya, benar. Gak wajar nggak sih dengarnya maknanya? Tapi itu susunannya emang seperti itu. Soalnya kedengar masih nggak wajar aja gitu. A great new idea is had by me, terus natural ingredient are contained by me gitu aja. Kayak nggak pas gitu rasanya. Mungkin kata Feni terdengar nggak wajar, tapi menurut saya itu secara grammar udah benar. Karena susunannya emang seperti itu, di mana ada subjek yang melakukan aksi atau ada aksi yang dilakukan itu bisa dipasifkan gitu. Gimana Feni? Cukup? Masih konstruk aja. Soalnya rada-rada agak lain aja dengar no idea is by me kayak gimana ya? Aneh aja gitu dengarnya. Mungkin agak rada kurang karena mungkin have ini bukan kata kerja aksi enggak. Makanya kayaknya kurang gimana gitu kalimatnya. Tapi kalau menurut aku secara grammar ini udah benar. Seperti ini bentuknya. Kalau mau dipasifkan, bisa dipasifkan akan jadi seperti ini bentuknya gitu. Coba Fatimah Zahra artikan kalimat si Feni itu, kalimat dalam bentuk aktif dan kalimat ya pasif yang dibuatnya itu. Coba artikan. Yang dalam bentuk aktifnya I have a great new idea. Saya memiliki ide yang bagus. Lalu yang di pasifnya a great idea is had by me. Ide yang bagus itu dimiliki oleh saya. Gitu Pak. Gitu Sir. Ada pendapat yang lain. Baik, untuk teman-teman karena Feni masih kurang tepat rasanya pertanyaannya, teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Itu silakan. Oke, silakan yang ingin berikan menambah jawaban atau memberikan komentar. Gimana dengan yang komentar gitu di chat, di kolom chat? Bisakah kayak gitu atau ada yang nggak tepat gitu?
Yang dikirim Penny itu dia kurang tepat karena harusnya the good nutrition itu harus ada to be-nya. Kalau good nutrition are contained are contained by the food. Pasif itu harus selalu pakai to be. Tarif gitu? Apakah Gimana? Tarif gitu atau bagaimana? Izin memberikan pendapat. Iya, silakan. Ya, silakan. Menurut saya Siapa setuju orang? sama Penny. Siapa orang? Indri, Pak. Indri, ya. Menurut saya setuju sama karena di sini sepertinya ada pengecualian untuk transitive verbs, di mana kalau I have a great new idea itu memang terdengar tidak wajar diubah menjadi a great new idea is had by me. Jadi menurut saya kita juga kurang menggunakan sebuah kalimat seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita berbicara dengan orang lain dapat mengubahnya menjadi nama kita kayak a great new idea is had by Indri or Penny or Zahra and etc. Kayak gitu. Oke, terima kasih atas tambahannya. Bapak tambah sedikit sebelum Imam. Terima kasih kepada Fatimah sudah menjawabnya anti Penny. Penny tadi memberikan sebuah contoh kalimat. Itu ada di situ verbnya. I had a great new idea. Apakah dia itu bisa menjadi a great new idea is had by me, dirubah menjadi kalimat pasif seperti itu? Kalau secara grammar dia dibenarkan. Tapi transitif itu tidak semua bisa dijadikan kalimat pasif. Jadi ada pengecualian juga. Jadi I had a great itu nggak bisa dia menjadikan is had by me. Ya, karena ini membentuk kalimatnya memang bentuk perfect kalimatnya. Jadi kalimat itu I had a great new idea tidak bisa dijadikan ke kalimat pasif. Memang kalau dari grammar dia betul a great new idea is had by me. Ya, memang di grammar untuk pasif betul secara itunya, tapi untuk transitif itu tidak boleh dijadikan ke dalam kalimat pasif. Jadi ada pengecualian. Jadi tidak semua ada tindakan, ada subjek, ada kata kerja dan tindakan itu bisa dijadikan ke kalimat pasif. Jadi ada pengecualian seperti transitive have, kemudian ada leg, ada feet, resemble, ada sit, boleh juga nanti dicari juga di Google. Transitive verb yang tidak boleh dipasifkan apa-apa saja, atau apakah boleh transitive verb itu dijadikan ke kalimat pasif. Jadi Fatimah jawabannya bagus tadi. Memang kalau dari grammar dia boleh, grammarnya boleh, tapi dia bukan kalimat pasif. Jadi tidak semua nanti yang untuk kalimat ataupun kata kerja transitif itu boleh dijadikan ke pasif atau dirubah ke pasif. Jadi bagus juga jawaban tambahan dari Indri pada ini. Boleh nanti diganti dengan apa tadi? Dengan nama ya, dengan nama orang. Jadi ada pengecualian ya, ada pengecualian. Tidak semua kalimat yang aktif dia akan bisa berubah menjadi kalimat pasif. Tidak. Kita tengok dulu apakah pelakunya ataukah nanti predikatnya sebagai apa dia situ. Ya, karena dia kalimat itu ada subjek, predikat, objek, komplement. Kalau memang dia merupakan transitif verb atau nanti ada modal auxiliary itu, jadi tidak semua bisa berubah menjadi kalimat pasif. Oke,
Thank you untuk Fatimah dan Indri dan juga kepada Penny pertanyaan yang lanjut. Oke, silakan Imam. Jawabannya sekarang juga. Baik, terima kasih kepada Bapak dan mengucapkan yang sudah membantu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Thank the member of Group 4 for displaying the result of discussion. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menampilkan hasil diskusinya tentang passive voice. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4. Jikalau masih ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf karena kami bukan makhluk yang sempurna. Saya moderator juga mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau kalimat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for your presentation from by Hilman Fadil, M. Tariq, Fatimah Zahra, Rifki Hidayat, and Imam Hasbullah. I've heard about your presentation for today. Actually, here I am not from your presentation, and also making you the score of your questionnaire. Terima kasih kepada presenter yang sudah menampilkan makalah atau materinya pada hari ini tentang passive voice dari kelompok 4, dan tadi sudah ada beberapa catatan yang dibuatkan, dan alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada si Reza, Arif, Poni, Rafidah, Reni, dan tadi Indri yang memberikan respon ya atas Indri tadi ya, Indri. 5 orang yang mengajukan pertanyaan, dan Indri yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan si Penny. Okay, because the time is over, I think enough for today. I hope to you next time you should be prepared everybody before to present this your material. Jadi untuk pertemuan berikutnya diharapkan kepada setiap kelompok harus ready, harus siap. Jadi nanti kalau seandainya kelompok yang ini belum siap atau belum bisa bergabung, berarti kita tukar dengan kelompok lain. Ini kayak kelompok 4 ini Bapak berikan apresiasi sekali karena ready ya. Meskipun kelompok 1 tidak ready, tidak siap, tapi kelompok 4 siap selalu untuk bertempur pada hari ini. Okay, thank you very much for your attention. See you next time and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you everybody. Thank you guys. Thank you. I love you everybody. Bye-bye. Thank you. Sampai aku menunggu presentasi untuk ya. Bye-bye. Dadah guys. Ini keluar. Penny, jangan lupa ya absensinya kirim ke Bapak ya untuk laporan ke Prodi. Oke, Penny. Keluar, woi. Ki, siapa aja Bapak udah keluar, woi. Udah kan? Woi, tanyain ada yang belum bisa absen. Apa gimana? Apa?
Ada yang belum isi absen. Aku mau ngirim ke bapak lagi nih. Nggak usah pedulikan lagi. Fen. Coba lihat aku Fen. Udah, Kau belum siapa? masuk Aku ke tadi berapa kali ngisi absen lupa aku. Ya. Iya, si Tom. Yang ngomong tadi siapa? Nggak apa-apa ngisi dulu kali dok, asalkan nggak ngisi. Asalkan buka ngisi aja. Anjay, semua itu. Fen, Imam sudah kan? Kedua kan, Fen? Udah out kau lagi, Mam. Ngapain kau? Apa ngomong? Udah. Imam udah. Astaghfirullahalazim, anak-anak ini.